Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya dan selamat belajar kembali meskipun kita tidak bisa belajar dengan tatap muka, namun kita masih bisa belajar dengan daring ataupun dalam jaringan. Dan sebelumnya saya ucapkan juga selamat datang kepada semua anak-anak kelas 7, siswa baru, baik siswa maupun siswi. Dan sebelum pelajaran kita mulai, di sini saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu nama saya Muhammad Khairuddin. Ya, nama saya Muhammad Khairuddin. Di sini di SMPN 2 Pelandaan ini saya mengajar mata pelajaran mulok atau muatan lokal. Dan saya sudah mengajar di SMPN ini kurang lebih 5 tahun atau kurang lebih mulai dari tahun 2015, yang mana sebelumnya mulok ini masuk pada ekstra atau pelajaran di luar daripada intra ya, atau ekstra, yang mana kalau dulu itu ekstra ini masuknya yaitu mulai jam 2 siang, jadi setelah pulang sekolah, kemudian ada yang kembali lagi, ada juga yang tetap berada di sekolah untuk melanjutkan ekstra ya. Jadi mulai jam 2 sampai jam setengah 4 atau jam 4-an ya. Kemudian untuk alamat saya yaitu Kedung Ngotok, Dung Boto, Dusun Kedung Boto, Desa Kedung Ngotok, Tembelang, Jombang ya. Kalau kalian tahu Rumah Sakit Al Aziz itu ke selatan sedikit, kemudian ada pertigaan ke timur, masuk terus Ngotok sampai di situ nanti ada desa namanya Desa Kedung Ngotok, yaitu alamat rumah saya ya. Saya kira cukup itu yang bisa saya perkenalkan diri saya ya. Selanjutnya marilah kita mulai pelajaran kita hari ini. Dan sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari nanti bermanfaat bagi kita semua. Ala hadhihin niyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anak, kalian sudah mendapatkan pinjaman buku dari sekolahan, yaitu pelajaran muatan lokal atau mulok keagamaan Islam ya. Jadi sekarang silahkan dibuka bab yang pertama, yaitu halaman ke-5 ya, yaitu dengan judul menjadi imam sholat berjamaah. Saya bacakan, silahkan disimak sambil melihat bukunya ya. Materi pembelajaran: A.
Pengertian sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Salah seorang diantaranya menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Ya, jadi sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama orang banyak. Lah, banyaknya itu berapa? Minimal adalah dua, atau ada imam dan ada makmum. Entah itu makmumnya satu ataupun lebih, maka bisa dikatakan berjamaah. Itu namanya sholat berjamaah. Nah, sholat itu apa? Definisi sholat kalau menurut bahasa itu adalah berdoa. Jadi sholat itu sama juga dengan apa? Berdoa. Itu arti secara bahasa. Sedangkan arti menurut istilah atau syarak, sholat itu adalah segala tindakan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu. Jadi itu pengertian sholat, yaitu bisa dikatakan doa ataupun pekerjaan-pekerjaan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dan disertai dengan apa? Rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Ya, jadi itu namanya adalah sholat. Ya. Kemudian yang kedua, hukum sholat berjamaah. Hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat penting atau yang sangat dianjurkan. Pahala sholat jamaah dilipat gandakan sampai 27 kali dari pahala sholat sendiri, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, yaitu An Ibnu Umar qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatul jamaati tafdulu an sholatil fadhi bisab'in wa isrina darajatan. Dari Ibnu Umar dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya sholat jamaah itu lebih utama 27 derajat daripada sholat sendiri. Ya, jadi ibaratnya kalau kita sholat sendiri itu pahalanya cuma satu, sedangkan kalau kita sholat berjamaah itu pahalanya 27. Ya, 27 ya. Jadi derajatnya itu lebih tinggi, lebih besar daripada sholat sendiri. Makanya jangan sampai kita ngentengno sholat berjamaah. Ya, kita harus mengutamakan sholat berjamaah meskipun itu hanya dua orang. Ya. Lah, sholat berjamaah ini tadi hukumnya adalah sunnah muakkad. Ya, itu kalau individunya. Sedangkan ada juga yang mengatakan itu adalah fardu kifayah. Artinya fardu yang bisa diwakilkan. Artinya ketika sebuah desa itu kok tidak ada yang berjamaah, entah itu suatu desa atau suatu kota, maka semuanya terkena dosa. Sedangkan apabila suatu desa atau suatu kota
itu kok sudah ada yang melakukan sholat berjamaah, maka yang lain tidak sholat berjamaah tidak apa-apa ya. Akan tetapi yang lebih penting bagaimanapun yaitu apa? Sholat berjamaah. Nah, kemudian yang C yaitu syarat-syarat sholat berjamaah. Yang pertama adalah imam. Imam adalah orang yang memimpin sholat berjamaah. Syarat menjadi imam adalah orang yang fasih bacaannya Al-Quran, diutamakan yang lebih fasih dan banyak hafalannya. Jadi syarat untuk menjadi imam itu adalah apa? Orangnya fasih di dalam membaca Al-Quran ya. Jadi salah satu kalian yang semisal ada 5 temannya sholat berjamaah bareng-bareng lah, itu dipilih yang paling fasih ya. Kemudian yang kedua memahami kaifiyah. Kaifiyah itu adalah tata cara ibadah sholat. Jadi dia harus tahu bagaimana cara sholatnya, cara sholat yang benar ya. Mungkin selama ini dia tahu sholat itu hanya dari apa? Dari melihat orang lain, jungkar-jungkirnya. Nah, orang yang lebih mengetahui yaitu tidak hanya melihat saja, tetapi juga membaca, entah itu dari kitab ataupun dari apa? Guru-gurunya ya. Kemudian yang ketiga yaitu laki-laki menjadi imam laki-laki dan perempuan, sedangkan perempuan menjadi imam bagi perempuan. Artinya yang berhak menjadi imam secara mutlak itu adalah laki-laki. Artinya ketika imamnya itu laki-laki, maka makmumnya boleh laki-laki dan juga boleh perempuan. Sedangkan kalau imamnya itu perempuan, maka makmumnya harus perempuan, tidak boleh laki-laki. Jadi seorang laki-laki tidak boleh sholat makmum kepada perempuan ya. Di situ ada hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id yang saya bacakan ya. An Abi Mas'udin Al-Ansari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi fa in kanu fil qiraati sawaan fa'alamuhum bisunnati fa in kanu bisunnati sawa'a fa'aqdamuhum hijratan fa in kanu fil hijrati sawaan fa'aqdamuhum silman wala ya ummanna ar-rajula fi sultanihi wala yaqud fi baitihi ala takrimatihi illa biizni. Artinya dari Abu Mas'ud Al-Ansari katanya atau beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang berhak menjadi imam atas suatu kaum adalah yang paling menguasai bacaan kitabullah, yakni Al-Quran. Jika dalam bacaan kapasitasnya sama, maka yang paling utama adalah yang paling tahu tentang sunnah. Jika dalam as-sunnah atau hadis kapasitasnya sama, maka yang paling dahulu hijrah. Jika dalam hijrah sama, maka yang pertama-tama masuk Islam. Dan jangan seseorang mengimami seseorang di daerah wewenangnya, dan jangan duduk di rumah seseorang di ruang tamunya kecuali telah mendapatkan izin darinya. Artinya dari yang terakhir tadi
syarat-syarat untuk menjadi imam itu adalah apa? Yang paling fasih, kemudian yang paling tahu tentang sunnah, kemudian yang paling dahulu hijrah, ya. Kemudian apabila itu semuanya sama, maka yang pertama masuk Islam. Lah kalau sekarang mungkin itu adalah apa? Orang yang paling tua, karena orang yang paling tua itu berarti otomatis orang yang paling awal, orang yang pertama-tama masuk Islam, ya. Kemudian dan jangan seseorang mengimami seseorang di daerah wewenangnya. Artinya ketika sampean pergi ke suatu tempat, maka yang paling baik menjadi imamnya itu adalah orang yang berasal dari tempat itu. Ya, jadi semisal sampean pergi ke Surabaya, lah di sana jangan mentang-mentang saya ini apa fasih bacaannya, sayalah yang berhak menjadi imam. Ya, tidak seperti itu, tetapi apa? Yang paling berhak menjadi imam adalah apa? Orang yang berasal dari daerah itu. Ya, kalau orang daerah itu kok menyuruh sampean atau memberi izin kepada sampean, lah baru sampean itu apa? Maju, ya. Itu artinya sampean mendapatkan izin dari mereka. Artinya mereka setuju kalau sampean apa? Menjadi imam, ya. Saya kira cukup sekian untuk pertemuan yang pertama kali ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.